baik. Silakan pada anak kami yang berdoa pembuka silakan maju depan. Saya Pak. Mari kita bersatu berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Bapa, ini kami akan melihat ibadah kami. Kau berikan kasih-Mu tengah-tengah kami, lindungi kami, jemput kami dari bahaya dan dari segala yang jahat. Bapa, kami mengaku bahwa kami adalah umat yang tidak bisa jauh dari dosa. Oleh sebab itu, kami mohon kepada Bunda terlalu mulia, Ratu Surgawi, supaya mendoakan kami kepada Allah Bapa. Bapa yang di surga, sudilah Engkau mengampuni dosa kami, supaya kami layak dan pantas sebagai pengikut Anak Yesus Kristus yang setia. Inilah doa kami menyertakan melalui perkataan Anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Mario yang sudah memimpin dua kelompok kita. Oke, baik. Sebelumnya saya mau cek dulu dengan anak-anak semua hadir semuanya, ya. Amelia, Brian, Desida, Erlina, Helen, Okben, Marcelino, Melita, Naomi, Putri, Brenda, Sakti, Yanti, ini semua kita hadir ya. Baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kita mau belajar tentang proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kita masuk kepada materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang suara demokrasi, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah ini, bayangkan yang sekarang pemilihan ketua OSISnya dan wakilnya di sekolah kita, gitu ya. Ini adalah tentang suara demokrasi. Baik, adapun tujuan daripada proyek ini pada kami, yang pertama adalah Anda sebagai peserta didik dapat menganalisis peran ya
memahami perbedaan, mengutamakan kepentingan umum biasa kepentingan pribadi, dan melaksanakan ibadahnya dari keimanannya pada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang menjadi tujuan daripada kegiatan kita ini. Baru yang kedua, meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas nilai-nilai demokrasi, terutama memahami hak dan kewajibannya. Yang ketiga, menguatkan kesadaran, kepedulian, dan mampu berkontribusi. Nah, berikut 3 poin sebagai tujuan daripada program kita dari proyek yang mau kita bahas dan yang mau kita bicara tentang pesta tentang suara demokrasi. Ya, mulai kami untuk melihat sedikit terkait cerita tentang bagaimana di pesta demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia. Kita coba amati video berikutnya. Masyarakat atau bahkan negara, misalnya kalau saya mengakomodasi kebutuhan atau lingkungan yang bersih, ramah untuk kemudahan, tetapi keinginan suara yang akan dipenuhi, jawabannya adalah ya. Jika ada demokrasi di lingkungan, jadi apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari perkembangan yang masalah terkos, yang berarti rakyat Tadi kita sudah menonton video daripada tentang suara demokrasi, ya, bagaimana suara demokrasi itu terlaksana dalam sebuah pesta demokrasi. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa demokrasi itu banyak diperlihatkan dalam konteks kegiatan kehidupan politik, ya, presiden, gubernur, bupati, bahkan mungkin yang lebih kecilnya lagi pemerintah negeri, kepala desa, bahkan salah ini contohnya tentang pemilihan ketua dan wakil OSIS. Jadi juga ada hal kelihatan itu bagaimana itu situasi demokrasi itu benar-benar terlaksana dalam sebuah pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tadi. Dan itu sebentar lagi ini juga akan kamu kenalan pastikan, ya. Baik. Nah, saya akan berikan tugas kepada kamu, ya. Coba kita dibagi kelompok dulu, 3 kelompok, ya. Dari kelompok yang sebelah kanan saya kelompok, sebelah saya kelompok, dan yang di depan saya satu kelompok aku, ya. Oke, dapat saya berjalan ke kelompok berapa? Saya sudah bagikan tadi kertas lembaran sebagai bahan diskusi kelompok, ya. Sudah bagikan, silakan setiap kelompok itu berjalan, ya, silakan secara bersama-sama.
waktu dan tempat saya kerja. Dan kelompok kerja secara berkawan-kawan, jangan ada yang negatif, semua positif. Ya, boleh kamu cari informasi dari media yang ada. Kalau ada HP-nya boleh dari HP, silakan dipakai HP. Cari menjawab pertanyaan yang sudah ada. Sampai tahu-tahu.
terima kasih kepada kelompok 1, 2, 3 yang sudah menyampaikan pendapat sesuai dengan hasil kelompok yang sudah disepakati perihal tentang demokrasi, suara demokrasi tadi ya. Nah, saya mau minta kepada kita semua lewat materi yang sudah kita pelajari tentang suara demokrasi ini, sebaiknya kita juga sebagai siswa, ya, kami sebagai guru, ini bisa merefleksikan, ya, merefleksikan apa kira-kira yang harus kita buat sebagai siswa, sebagai guru, atau kita sebagai sekolah tentang untuk sebuah demokrasi dalam sosialisasi, ya, sosialisasi hidup kita sehari-hari, terlebih dalam mau menyambut pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 1 Semakura. Ya, banyak hal yang harus kita lakukan nanti. Nah, artinya untuk itu kita mau mengadakan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS negeri. Ini akan dilakukan secara demokrasi. Artinya tidak dilakukan pemilihan secara tertentu atau dibujuk seperti itu, tapi lewat suara daripada semua siswa SMA Negeri 1 Semakura. Nah, nanti kita akan melakukan tahapan apa saja yang harus kita buat perihal untuk mempersiapkan itu sampai kepada hari H, karena banyak hal yang harus dipersiapkan untuk itu. Ya, di samping kita sudah menyepakati bahwa pemilihan ketua OSIS, kedua ketua OSIS adalah bentuk demokrasi, berarti banyak hal yang harus kita persiapkan untuk itu. Apa saja termasuk sarana-prasarana, ya, sarana-prasarana contohnya pembuatan TPS. Apa TPS-nya? TPS dimaksud dengan tempat pemungutan suara. Di dalam TPS itu ada spesifikasinya. Apa itu KPPS? Kelompok panitia pemungutan suara. Kelompok bekerja di sebuah TPS itu. Nah, mereka inilah yang persiapkan sarana-prasarana nanti. Apa yang disiapkan di dalam sebuah TPS itu yang bisa digunakan untuk memilih, mencoblos, ya, mencoblos siapa yang menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, salah satu contoh media yang digunakan adalah ini adalah bilik, contoh bilik ya, contoh bilik suara ini, bilik suara. Tahu bilik suara di tempat kita mau mencoblos siapa yang di dalam hati kita tempat untuk ketua OSIS. Itu bilik. Ya, ini nanti dikatakan di dalam TPS itu. Artinya kamu menentukan pilihan sendiri tanpa bisa dipengaruhi oleh orang lain. Ini adalah contoh kotak suara. Nah, jadi kertas suara yang sudah kamu coblos yang disini tadi, kan ini itu dilipat kembali, ya, dilipat kembali, baru dimasukkan ke dalam disinilah untuk semua kertas suara di dalam sebuah TPS ini. Dan dari sini nanti dilakukan penghitungan suara. Artinya kalau kita lihat dari sarana prasarana yang ada disiapkan, ini menunjukkan sebuah yang ya apa namanya pribadi, gitu ya, personal. Bahwa apa yang ada dalam diri kita, ya kita berhak menyerahkan diri sendiri, pribadi, bebas, rahasia, ya, umum. Nah itu kan ciri-ciri daripada apa? Bebas, rahasia dan umum. Jadi sifatnya seperti ini. Ini kalau saya nanti dilaksanakan. Jadi apa yang kamu lakukan, apa yang kamu bahas di dalam kelompok tadi, paling tidak itu bisa
lebih mempersiapkan pematangkan daripada persiapan pesta pemilihan wakil ketua dan wakil OSIS SMA Negeri 1 Pilihan Utara. Oke, baik. Demikian kegiatan program ibadah kita pada siang hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat menambah wawasan kita tentang sebuah pesta demokrasi. Ya, sekaligus untuk mematangkan pembuatan tentang profil nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kurikulum 3P ini. Ya, kita dalam berfokus kepada pemilihan ketua OSIS di tahun ini. Oke, baik. Kita akhiri dengan doa dulu. Kita berdiri.